kenapa aku mulai bikin video affiliate. Ternyata bisa jadi sumber penghasilan yang baru. Beberapa bulan terakhir, mungkin kalau kalian lihat sosial media aku lebih sering bikin video konten affiliate. Awalnya sebenarnya sederhana banget. Sebagai seorang videographer, aku punya cukup banyak barang di rumah yang selalu aku pakai buat kebutuhan kerjaanku ataupun bikin konten. Mulai dari lighting, tripod, mikrofon, lensa, sampai aksesoris kecil yang kelihatannya sepele tapi ternyata ngebantu banget buat produksi kontenku. Dan gak sedikit temen aku yang nanya, di itu pakai lightingnya apa, pakai tripod apa, dapat angle kayak gitu pakai holder apa gitu. Atau bahkan, di aku punya nih alat mirip kayak kamu, kira-kira kepake nggak ya gitu. Nah dari situ aku mikir kenapa nggak sekalian aku bikinkan videonya ya, siapa tahu bisa ngebantu orang lain yang lagi nyari barang yang sama. Jujur, waktu pertama kali mulai bikin konten affiliate, fokus utama aku tuh bukan penghasilan. Aku nggak pernah kepikiran kalau ini bakal menghasilkan. Tujuanku waktu itu cuma satu, aku pengen berbagi rekomendasi barang-barang yang menurutku benar-benar berguna. Karena menurutku kalau ada barang yang udah aku pakai sendiri dan terbukti udah ngebantu pekerjaanku, kenapa nggak sekalian aku rekomendasiin ke orang lain. Jadi kalau ada yang akhirnya beli, mereka nggak cuma beli karena iklan, tapi karena ada pengalaman nyata dari orang yang benar-benar make alat ini. Kalau ngomongin proses pembuatannya, video affiliateku mungkin terlihat sedikit lebih ribet dari video affiliate pada umumnya, karena aku emang suka bikin konten yang menarik secara visual dan editing. Meskipun cuman video produk sederhana, aku pengen tetap enak dilihat. Biasanya prosesnya dimulai dari nyiapin lighting, terus aku atur posisi lampu supaya produk terlihat lebih menarik dan detailnya keluar. Setelah itu baru aku atur kamera, baru setelah itu aku siapkan barang yang akan di review. Nah aku selalu ambil shoot itu berbagai macam angle untuk memperlihatkan detail-detail yang mungkin penting buat calon pembeli. Kadang satu produk bisa aku ambil berkali-kali dari sudut yang berbeda-beda sampai benar-benar dapat gambar yang emang aku suka. Setelah semua footage selesai, lanjut aku bikin voice over. Nah biasanya voice over aku rekam secara terpisah supaya hasil audionya lebih bersih dan lebih nyaman didengar. Setelah semua syuting selesai, selanjutnya semua file langsung aku backup ke komputer dan aku susun dalam folder sesuai nama produknya masing-masing supaya rapi. Mungkin terlihat sederhana tapi menurutku ini penting banget karena satu produk itu aku biasa bikin 5-10 video. Jadi foldering sesuai nama produk itu penting banget supaya kita tetap bisa pakai file yang kemarin-kemarin terus digabungin dengan file yang baru. Nah kalau filenya berantakan, nanti justru kalian cuman ngabisin waktu buat nyari footage yang lama. Setelah semua file aman, aku masuk ke tahap editing. Aku ngedit semuanya menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah di tahap ini biasanya aku langsung mulai buat nyusun cerita dari video-video tadi, memilih shot-shot terbaik, nyusun transisi, bahkan menambahkan teks, digabungkan dengan voice over yang tadi kita teks secara terpisah. Sampai akhirnya video terasa lebih hidup dan enak buat ditonton. Karena menurutku walaupun tujuannya video affiliate adalah video yang mengajak orang untuk men-check out sesuatu barang, tapi menurutku visual yang enak dilihat itu juga salah satu hal yang penting dalam video affiliate. Jadi sebelum orang itu membeli produknya, orang itu tahu dulu detail-detailnya, orang itu tahu dulu bahannya terbuat dari apa, kualitasnya bagaimana. Jadi mereka yakin sebelum mereka check out barang itu. Nah salah satu hal yang menarik dari bikin konten affiliate menurutku adalah efisiensi. Karena biasanya dalam satu kali shoot aku bisa ngasilin output video affiliate itu 3-5 video. Misal setelah selesai bikin video affiliate yang utama yang aku konsepin, aku tinggal buat sequence baru, terus ambil footage yang ada tapi aku ganti ke musik yang berbeda tanpa voice over. Jadi terlihat seperti video unboxing. Atau mungkin dibuat versi yang lebih detail membahas fitur-fitur yang ada dalam produk. Jadi sekali setup, sekali syuting kita dapat 3-5 video sekaligus. Dan itu lumayan menghemat waktu produksi. Dan yang paling menarik adalah
Awalnya aku nggak bener-bener mikirin soal penghasilan. Aku cuman iseng berbagi barang-barang yang menurutku berguna. Tapi salah satu videoku ada yang FYP di TikTok, viewsnya mulai naik, dan banyak juga yang bertanya di kolom komentar, dan ternyata ada yang check out di video tersebut. Jujur rasanya senang banget, karena ternyata sesuatu yang awalnya aku bikin cuman karena ingin berbagi, bisa berubah menjadi sumber penghasilan yang baru. Dan menurutku itu salah satu yang menarik dari dunia konten saat ini. Nah, buat kalian yang saat ini lagi mencari sumber pendapatan yang baru, mungkin mencoba affiliate di tahun ini masih salah satu pilihan yang menarik. Karena kalian nggak perlu studio besar, kalian nggak perlu alat yang mahal, bahkan kalian nggak harus punya produk baru, pakai aja yang ada di rumah kalian. Apapun itu yang menurut kalian berguna, yang menurut kalian orang bakal pengen punya juga, itu bisa banget buat dibikinkan video affiliate-nya. Dan siapa tahu dari konten sederhana yang kalian bikin tadi bisa menjadi sumber penghasilan tambahan buat kalian. Nah, kalau kalian sendiri, barang apa yang sering kalian rekomendasiin ke keluarga atau teman-teman kalian? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu dari itu bisa jadi ide konten video affiliate kalian yang pertama. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.